Ya, bagaimana kesiapan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara yang diproyeksikan sebagai kota modern? Kami akan langsung membahasnya bersama rekan saya Kevin Egan. Silahkan, Egan. Ya, Zakia, terima kasih. Pemirsa, 2 kabupaten di Kalimantan Timur ditetapkan sebagai lokasi ibu kota baru dan sebagai sebuah provinsi. Kalimantan Timur tidak dapat dipandang sebelah mata. Di sebelah mana jika dilihat dari ketersediaan infrastruktur utama. Namun sejauh mana kemudian kesiapan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara yang diproyeksikan sebagai kota modern? Berikut ini kami hadirkan sejumlah faktanya untuk Anda. Kita akan melihat dulu pemirsa mengenai keistimewaan dari Kalimantan Timur. Kita lihat secara geografis Kalimantan Timur berada di tengah-tengah di wilayah Indonesia seperti yang dapat Anda lihat petanya di sebelah kanan saya. Kalimantan Timur merupakan tengah-tengah dari Indonesia, dari timur di Provinsi Papua dan juga kemudian dari yang paling barat Provinsi Aceh. Kita lihat Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kajian adalah provinsi yang paling tengah. Kemudian memiliki lahan luas milik pemerintah, ini kemudian lahan yang kemudian akan digunakan sebagai ibu kota negara yang baru. Kalau kita kutip dari pernyataan dari Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro menyatakan bahwa luasan inti ada 40.000 hektar dengan kemudian pencadangan untuk pengembangan sebesar 180.000 hektar. Di mana kemudian 50% diantaranya nanti akan dibangun minimal untuk ruang terbuka hijau. Kemudian alasan dan juga keistimewaan Kalimantan Timur dipilih menjadi tempat ibu kota negara yang baru adalah mengenai bebas dari gempa bumi. Kita tahu bahwa berbagai bencana alam berdasarkan berbagai kajian menyatakan bahwa Kalimantan Timur, Pulau Kalimantan khususnya ini minim dari bencana, khususnya dari gempa bumi. Ada satu bencana kemudian yang satu-satunya bisa menjadi ancaman bagi Pulau Kalimantan, yaitu kebakaran hutan dan lahan. Namun kemudian disebutkan bahwa Kalimantan Timur memiliki tanah yang bukan terdiri dari lahan gambut sehingga kemudian relatif lebih aman dibandingkan dengan provinsi lainnya di Kalimantan. Nah, kemudian kita lihat ini adalah keistimewaan yang lain, ibu kota berada di kota yang telah eksis dan juga berkembang. Kita tahu bahwa ibu kota negara baru yang dipilih adalah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ini berada berdekatan dengan kota Balikpapan dan juga kota Samarinda yang sebetulnya sudah kita tahu memiliki infrastruktur yang cukup baik. Ada bandara internasional, ada kemudian pelabuhan internasional dan juga ada jalur tol di sana. Kalau kita lihat dari kondisi sosial politik, ini juga dikatakan cukup stabil. Kalau menurut dari Rektor Universitas Mula Warman, bahwa Kalimantan Timur, khususnya Pulau Kalimantan ini merupakan daerah yang terbuka bagi pendatang, sehingga kemudian bisa dikatakan tidak ada kerusuhan maupun benturan antar etnis. Itulah kemudian disebutkan mengapa bahwa Pulau Kalimantan, khususnya Provinsi Kalimantan Timur, berada di titik aman. Nah, kita akan melihat kemudian di slide selanjutnya masih berkaitan dengan hal-hal yang menjadi pendukung mengapa kemudian Kalimantan Timur dipilih menjadi ibu kota negara yang baru. Kita akan melihat bagaimana dengan kelengkapan infrastruktur. Disebutkan bahwa di Kalimantan Timur ini memiliki surplus energi listrik sebanyak 250 megawatt. Ini juga akan dibarengi dengan rencana pengembangan pembangkit listrik sebanyak 1.300 megawatt hingga tahun 2024. Tidak hanya itu, tidak hanya kaya akan kemudian listrik yang kemudian surplus, tapi kemudian juga Kalimantan Timur ini kaya dengan cadangan gasnya. Kalau disebutkan bahwa berdasarkan data dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas atau BPH Migas, Kaltim juga memiliki dukungan energi gas. Ini cadangan gas itu di provinsi ini mencapai 11.713,9 billion cubic feet atau BCF. Itulah yang kemudian menyebutkan bahwa berkontribusi terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB pada semester pertama di tahun 2019 ini sudah tumbuh sebesar 5,34%. Nah, kita akan melihat kemudian bagaimana kelengkapan infrastruktur lainnya. Ini juga masih berkaitan dengan kemudian alasan kenapa Kalimantan Timur dipilih menjadi ibu kota negara yang baru. Memiliki 2 bandara internasional, yaitu Bandara Internasional Sultan Haji Mahmud Sulaiman Sepinggan di Balikpapan, dan kemudian ada Bandara Aji Pangeran Temanggung Pranoto di Samarinda. Sedangkan juga memiliki 2 pelabuhan besar yang berdekatan dengan lokasi ibu kota negara yang baru, yaitu Semayang di Balikpapan dan juga Palaran di Samarinda, serta ada 1 terminal peti kemas di Karyangau.
Dan tidak hanya itu juga pemirsa, bahwa kita dapat informasikan bahwa di Kalimantan Timur ini ada jalur arteri yaitu Trans Kalimantan, yaitu jalan tol Balikpapan, jalan kolektor Samarinda hingga Balikpapan yang kemudian sudah terhubung. Ini kemudian pasti akan membantu proses pengiriman logistik yang akan segera dilakukan di sana ketika proses pembangunan akan segera dimulai. Kita akan melihat kemudian informasi selanjutnya masih berkaitan dengan rencana pemindahan ibu kota baru nanti pada saat sudah akan mulai dibangun, bahwa di wilayah ibu kota negara yang baru akan dibangun dengan konsep Green City, di mana kemudian akan dibangun dengan konsep kota terpadu, sistem informasi, transportasi, air bersih dan juga pengolahan limbah sudah akan diatur sebelumnya sehingga kemudian tidak mengulangi persoalan-persoalan yang selama ini ada di DKI Jakarta. Kemudian mengenai penggunaan energi terbarukan, tidak lagi bergantung pada energi fosil seperti minyak dan juga BBM yang kita tahu juga berkontribusi terhadap polusi udara yang saat ini mencemari DKI Jakarta. Tidak hanya itu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa 50% luas wilayah dari 180 ribu hektar tersebut akan dibangun ruang terbuka hijau. Ini tentu saja untuk menjaga udara di ibu kota negara baru tersebut akan lebih nyaman dan juga lebih baik untuk kesehatan warganya. Dan tidak hanya itu, gedung-gedung yang kemudian nanti akan dibangun, baik itu gedung-gedung kementerian, juga akan dibangun dengan konsep green building. Tentu saja segala konsep sudah kemudian disampaikan oleh Kepala Bappenas. Namun demikian masih ada beberapa implikasi secara hukum dan juga keuangan yang patut dicermati dan juga diwaspadai. Secara keuangan kita tahu bahwa pembangunan konsep Green City ini akan menggunakan biaya sebesar 466 triliun rupiah. Berdasarkan informasi dari Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro menyatakan bahwa ada 19% dari 466 triliun tersebut yang berasal dari APBN. Namun demikian dipastikan tidak akan mengganggu anggaran dari kementerian lainnya. Implikasi secara hukum lainnya sudah disampaikan, juga sudah kita ketahui bersama bahwa diperlukan payung hukum yang kemudian bisa membantu menjadi dasar hukum. Tentu saja kita akan mencermati bagaimana koordinasi antara pemerintah dan DPR untuk membangun ibu kota negara baru yang ideal. Dan pemirsa, itulah informasi-informasi yang berkaitan dengan ibu kota negara baru. Saya akan kembalikan ke Zakia Arfan. Zakia, silakan.